Swastiastu, salam damai penuh berkat Tuhan, para sahabat yang baik, suci, mulia, santun, dan penuh kebajikan dimanapun berada. Kali ini kita akan coba berbagi cerita terkait dengan kebebasan beragama di negara tetangga kita, Papua New Guinea. Sebagai sesama penganut agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai sahabat sejati penganut Weda yang setia, maka sebelum berbagi cerita tentang kebebasan beragama di Papua New Guinea, marilah kita awali perjumpaan ini dengan doa sesuai dengan Rigweda Adiaya 133 sloka 6. Ya Tuhan, semoga Engkau menuntun kami ke jalan kebajikan, sehingga bisa meniadakan kesusahan. Marilah kita saling mendoakan untuk selalu dalam lindungan Tuhan, agar hidup dalam jalan kebajikan. Papua New Guinea atau PNG adalah negara merdeka Papua, yaitu sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dengan ibu kota Port Moresby. Papua New Guinea merupakan negara dengan kemiskinan yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, sekitar 39,7% penduduk Papua New Guinea hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya kalau kita berandai-andai setiap 5 orang Papua New Guinea, 2 diantaranya merupakan penduduk miskin. Para sahabat semua, Papua New Guinea sesungguhnya adalah negara kaya sumber daya alam. Namun kekayaan dari sektor-sektor kaya sumber daya dikelola kurang menetes kepada masyarakat, terutama di pedesaan. Karena itu sangat wajarlah masyarakatnya banyak mengalami kemiskinan, terutama di pedesaan. Atas kondisi tersebut, marilah kita mendoakan agar para pejabat, para pengelola di Papua New Guinea mendapatkan anugerah Tuhan Brahman melalui seruan sesuai dengan ajaran Atharwaweda Adiaya 3 sloka 24 ayat 5. Wahai umat manusia, perolehlah kekayaan dengan 100 tangan dan dermakan itu dalam kemurahan hati dengan 1000 tangan. Semoga dengan keberadaan umat Hindu di Papua New Guinea yang berbasiskan pada kekuatan Weda membawa berkah pada perbaikan, terutama penurunan penduduk miskin. Penganut Hindu memang tidak banyak, hanya sekitar 0,01% dari total penduduk 9 juta jiwa. Mayoritas penduduk Papua New Guinea beragama Protestan dan denominasinya yang mencapai 68,13% lebih, disusul penganut Katolik 30,22% dan agama tradisional 1,15% dan lainnya 0,5% seperti penganut Bahai 0,3%, Islam Syiah 0,03%, Islam Sunni 0,02%, Hindu 0,01%, dan lainnya. Para sahabat, Konstitusi Papua New Guinea memberikan kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan agama secara bebas. Kebijakan negara ini diharapkan memberi perlindungan setara antar agama sehingga masyarakat tetap hidup rukun. Nah, dengan kebebasan beragama yang ada di Papua New Guinea, tentu kita berharap pemerintah memberikan perlakuan setara dan adil antara penganut agama mayoritas dan agama minoritas. Ada kebijakan menarik yang ditetapkan oleh pemerintah Papua New Guinea, yaitu setiap kelompok agama wajib mendaftarkan agama
dan rumah ibadah pada pemerintah untuk memiliki hak properti dan memperoleh status bebas pajak. Nah, jadi kita tentu patut memberikan apresiasi kepada pemerintah Papua New Guinea bahwa agama mendapatkan perlakuan khusus, yaitu mendapatkan hak pengelolaan properti dan bebas pajak, sehingga memungkinkan pelayanan kepada umat beragama bisa lebih baik. Kelompok misionaris asing juga diizinkan untuk melakukan dakwah. Pelajaran agama Kristen di sekolah umum adalah wajib meskipun ada kemungkinan untuk tidak ikut serta. Tentu bagi penganut agama non-Kristiani dibebaskan apakah ikut atau tidak. Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Ini satu aktivitas mengasah keimanan yang cukup kuat di kalangan masyarakat Papua New Guinea. Mengingat masih banyak penganut agama-agama tradisional di Papua New Guinea, Dewan Gereja Papua New Guinea menyatakan bahwa ajaran agama terutama penganut Kristiani, Islam, dan Konghucu cukup aktif memberikan penyebaran agama di kalangan masyarakat. Ya, semoga kebebasan beragama yang ada di PNG menjadi pemicu damai, bukan menjadi persaingan mencari pengikut dengan menggoda pemeluk agama untuk pindah ke agama lain dengan iming-iming perbaikan kesejahteraan. Nah, ini kan bagus, jadi dengan kebebasan beragama, namun kita juga tetap berharap bahwa misionaris dari agama apapun tidak memaksakan satu agama yang disebarkan untuk menggantikan agama penduduk yang sudah dianut untuk berganti agama lain. Para misionaris dari agama apapun perlu belajar dan introspeksi dari gejala peningkatan ateisme. Jadi perlu para sahabat ketahui saat ini tantangan terbesar bagi sesama penganut agama dan sesama percaya dengan adanya Tuhan adalah adanya ketidakpercayaan terutama kaum ateis terhadap adanya Tuhan. Ini terjadi di negara-negara maju yang sesungguhnya dulu menjadi sumber-sumber kekuatan misionaris untuk menyebarkan agama di negara-negara jajahannya. Pesan kuat disampaikan Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 20 menyatakan, pengetahuan yang dapat melihat yang tunggal abadi dalam semua makhluk yang tidak dapat dipisahkan di dalam yang terpisah-pisah. Ketahuilah bahwa pengetahuan itu adalah satwika. Sloka ini mengajarkan bukan banyaknya pengikut yang utama, banyaknya perbuatan baik pengikutlah yang paling utama. Karena semua agama mengajarkan untuk jalan kebajikan, maka akan menjadi dosa besar mengagamakan orang yang telah beragama. Bagaimana pandangan Injil sebagai kitab suci agama Protestan yang merupakan agama mayoritas penduduk PNG, serta Al-Quran kitab suci penganut agama Islam, dan Weda kitab suci penganut agama Hindu yang merupakan agama minoritas penduduk PNG terkait dengan kebebasan beragama? Kitab suci harus ditaati para pengikutnya dan penganutnya karena menjadi fondasi dalam membangun hubungan antar penganut agama.
Pandangan kitab suci yang selaras terhadap hubungan antar sesama penganut agama akan memudahkan membangun harmoni dan menjadi modal dalam membangun suatu bangsa. Pandangan Injil, Al-Quran, dan Weda terhadap hubungan antar penganut agama sesuai laman Google adalah sebagai berikut. Ajaran Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama. Beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan toleransi beragama antara lain Matius 22 ayat 39 menyatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17 dinyatakan, "Hormatilah semua orang, cintailah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja." Dan pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 dinyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi." Sikap Yesus terhadap agama lain, di mana Yesus tidak menyalahkan agama Samaria. Yesus menegaskan bahwa kasih yang sejati bukanlah pengetahuan agama tentang kasih itu, tetapi praktek dan perilaku kasih yang terlihat pada siapapun. Selanjutnya, ajaran Yesus tentang keberagaman, bahwa keragaman, perbedaan atau kemajemukan bukan untuk dipertentangkan atau juga menjadi pemisah kasih sesama. Perbedaan adalah karunia Allah yang memberikan warna indah dalam kehidupan. Kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama, termasuk memeluk agama Islam. Al-Quran juga memerintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam menerima agama Islam." Dalam Quran Surah Yunus ayat 9 berbunyi, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Selain itu, Al-Quran juga menyatakan bahwa martabat manusia harus dihormati terlepas dari keyakinan, ras, asal etnis, jenis kelamin, kondisi, dan status sosial, hendaknya dipandang setara. Dalam Islam, kebebasan beragama merupakan jaminan dasar yang melandasi hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling menghormati. Kitab suci Weda mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama dan mengutamakan kebahagiaan semua umat manusia yang utama. Sloka ini terdapat dalam kitab Rigveda Adhyaya 10, sloka 191 sayur 4 yang menyatakan, "Samalah hendaknya tujuan, samalah hendaknya hatimu, samalah hendaknya pikiran. Semoga semua hidup bahagia bersama." Selanjutnya, dalam Bhagavad Gita dinyatakan dalam 2 sloka. Yang pertama, Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 11 menyatakan,
Jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, semuanya ku terima. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku. Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 21 menyatakan, apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera. Berdasarkan kitab suci Injil, Quran, dan Weda mengajarkan kebebasan beragama adalah bagian dari kuasa dan rencana Tuhan. Perbedaan agama adalah fakta. Karena itu yang paling utama adalah bagaimana para pengikut masing-masing agama dapat menciptakan kesejahteraan atau jaga dita di dunia dan bahagia di akhirat yang merupakan tujuan hidup menjadi manusia. Bagaimana pandangan masing-masing kitab suci terhadap kebebasan beragama? Ini akan menjadi kekuatan yang sangat baik dalam membangun kebahagiaan masyarakat dan juga membangun negara PNG sebagai negara yang memberlakukan kebijakan kebebasan beragama. Bila masing-masing penganut agama menjalankan kitab sucinya masing-masing, maka kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah hal pasti. Para sahabat pencinta setia Weda dan juga penganut agama yang percaya atas adanya Tuhan, bila ada kesempatan ke PNI jalan-jalan atau tugas kenegaraan, bila ingin melakukan sujud bakti pada Tuhan, telah tersedia gereja, masjid, kuil, dan juga rumah ibadah lain masing-masing agama yang ada di Papua New Guinea. Khusus bagi penganut Hindu, di Port Moresby ada kuil Hindu Sri Swami Narayan. Kuil Sri Swami Narayan sering digambarkan sebagai salah satu kuil terindah di luar India. Desain kuil yang rumit namun indah dengan suasana ramah bagi pengunjung. Kuil ini berada di bawah organisasi Hindu Sri Askar Purushottam Swami Narayan Santa atau BAPS. BAPS adalah komunitas Hindu yang berakar pada Weda yang didirikan oleh Bhagawan Swami Narayan pada akhir abad ke-18. Sedangkan BAPS di Papua New Guinea didirikan Sartriji Maharaj tahun 1907. BAPS sadus rutin melakukan pelayanan seperti Kirtan Aradhana, Satabdi Sabha, dan Mahapuja di kuil. Mahapuja adalah ritual pemujaan di mana umatnya berdoa untuk perdamaian dan keharmonisan. Umat beragama di kota Port Moresby memiliki pandangan positif dan sangat baik pada keberadaan kuil Sri Swami Narayan dan para pengikutnya. Ada yang memuji bait suci puja yang dilakukan, ada yang mengatakan arsitektur kuil terindah di luar India, ada yang mengatakan kuil dengan desain yang rumit dan penuh warna sehingga terasa indah, dan juga ada yang berpendapat kuil menyambut pengunjungnya dengan hangat. Bila pandangan ini benar, maka penganut Hindu telah memberikan nilai tambah bagi PNG. Para sahabat sesama penganut agama dan penganut setia Weda, sebagai akhir perjumpaan, marilah kita berusaha berdoa untuk mengikuti jalan kebajikan dan mewujudkan dengan melakukan perbuatan baik kepada orang lain, mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah, kesesuaian hidup dan perilaku dengan prinsip moral dan etika, berakhlak mulia, berbudi,
berkata benar, jujur dan terbuka, bermurah hati, membantu orang lain. Dan bila ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan sebagai sesama penganut agama yang bersumber dari nilai-nilai kesucian agama, maka pastilah Tuhan bermurah hati mewujudkan kesejahteraan hidup kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati damai sejahtera pada kita semua, damai sejahtera sesama penganut agama, damai sejahtera di antara penganut agama, dan damai sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan damai sejahtera untuk diri kita sendiri. Om Santi, 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 Om.